sejenak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Siapa yang di sini yang pagi tadi ketika bangun tidur langsung berdoa? Ayo angkat tangannya. Nah, bagus yang udah berdoa, terus dilanjutkan ya. Untuk yang belum, yuk kita bangun kebiasaan sama-sama untuk rajin berdoa dan ingat untuk bersyukur. Nah, sekarang kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Kita nyanyi bareng-bareng, hari ini kurasa bahagia, dalam Yesus kita bersaudara, dan pasukan berkuda. Jangan lupa gerakannya adik-adik. Sekarang kita kembali duduk yang manis yuk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kebaktian di pagi hari ini. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur ya Bapa karena pada malam hari tadi kami boleh mendapat perlindungan dari-Mu dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami ya Bapa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Allah Bapa yang baik, kami mau berdoa ya Bapa supaya kebaktian ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir dan Engkau yang selalu berada di tengah-tengah kami untuk memimpin kebaktian kami ya Bapa. Allah Bapa yang baik, Engkau yang siapkan diri dan hati kami ya Bapa untuk boleh serius dalam menjalankan kebaktian ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Bapa yang belum bisa bergabung dalam kebaktian ini ya Bapa, supaya di lain waktu kami dapat berkumpul bersama untuk kebaktian ya Bapa.
Allah Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang, mari adik-adik ikutin Bang Pia. Kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk manis, kita berikan sikap terbaik kita. Dan saat ini mari kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Dipersilahkan kepada Kakak Ibet untuk membawakan firman. Terima kasih Kakak Yenit. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami untuk bisa mengikuti ibadah online. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang merajai hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kiranya firman-Mu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Semuanya pada masih sehat kan di rumah kan? Tetap ceria, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Pagi hari ini, Kak Ibet akan bercerita tentang satu hal yang teman-teman sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat papa dan mama kalian menasehati kalian, atau guru kalian yang menasehati, atau ketika teman-teman sedang bertengkar, sedang berkata tidak jujur, pasti orang lain, kakak, adik, papa, mama mengingatkan kalian tentang satu kata ini. Apakah itu? Dosa. D-O-S-A. Dosa. Apa itu dosa adik-adik? Apakah semua orang berbuat dosa? Atau hanya orang-orang tertentu saja ya yang berbuat dosa? Apakah semua orang di dunia ini berbuat dosa? Termasuk para pahlawan juga superhero kesukaan kalian? Apakah tidak ada yang tidak berbuat dosa? Dan jika semua orang berdosa, apakah dosa itu
bisa kita hapus ya. Sama seperti tulisan kita kalau salah, kita menghapusnya dengan penghapus. Sret. Apakah bisa seperti itu? Nah, kita temukan jawabannya adik-adik dari Alkitab. Kita baca Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama yuk. Kak Iwet bacakan dari sini. Teman-teman boleh baca dalam hati atau bersuara dari rumah ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, adik-adik, dari firman tadi sudah jelas dikatakan bahwa semua orang berbuat dosa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita ini adalah manusia berdosa, oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, semuanya kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang tidak mau mengakui dosa kita. Kita harus berkata jujur, kita harus mau mengakui setiap kesalahan kita, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja adik-adik. Karena Tuhan bilang, kalau kita mau mengakui dosa kita mau meminta ampun dengan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil adik-adik. Jadi Tuhan akan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Tetapi adik-adik, kalau kita tidak mau berkata jujur, kita tidak mau mengakui kesalahan kita, maka kita tidak akan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik memakai pakaian sepanjang hari dari pagi sampai sore, tapi tidak pernah kotor? Pernah gak adik-adik bajunya tidak kotor kalau dipakai seharian? Jarang ya, pasti kotor. Terkena debu, atau terkena keringat, atau mungkin kebasahan sesuatu yang tumpah. Pasti pakaian kita akan kotor kalau dipakai seharian. Nah, kalau pakaian yang kotor, apakah akan kita terus pakai seterusnya sampai besoknya? Enggak kan? Pasti kita akan membersihkannya, kita akan mencucinya. Tidak mungkin pakaian tersebut kita terus gunakan, atau mungkin pakaiannya kita sembunyikan. Kalau disembunyikan pakaiannya jadi kotor dan bau ya adik-adik. Jadi tidak bersih lagi tempat tinggal kita. Jadi banyak sarang penyakit karena sesuatu yang bau dan kotor itu. Sama seperti dosa adik-adik. Kalau dosa kita tidak mau mengakuinya, kita tidak mau mengakui kesalahan kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Nah, sama seperti kita tadi menyimpan pakaian kotor tadi, tidak mau mengganti pakaian kotor tadi, jadinya apa? Jadi penyakit. Seperti itulah dosa. Kalau kita tidak mau mengakuinya, tidak mau berkata jujur, maka diri kita akan terus hidup di dalam dosa. Kita tidak akan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mau mengakui segala dosa kesalahan kita. Kita harus mau berkata jujur kepada orang lain, kepada Tuhan terlebih. Kita harus mau berkata jujur dan hidup di dalam terang. Ya, jadi kita tidak boleh sengaja menjatuhkan diri kita di dalam dosa. Kita sengaja berbuat salah. Itu perbuatan anak-anak gelap. Seperti firman Tuhan minggu lalu tentang anak-anak gelap dan anak-anak terang. Siapa di sini yang masih mau hidup di dalam terang? Semuanya angkat tangan. Iya. Kak Iwet juga mau hidup di dalam terang karena kita adalah anak-anak terang yang telah ditebus dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oke deh adik-adik, semoga kita semua dapat melakukan firman Tuhan hari ini ya, tentang kita harus mengakui dosa kita harus mau hidup di dalam terang, kita harus mau jujur kepada orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa yuk. Semuanya lipat tangannya.
Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi anak-anak-Mu yang jujur, yang mau mengakui segala dosa kesalahan kami kepada orang lain Tuhan, kepada papa mama, teman-teman kami, saudara kami, bapak ibu guru kami, opung kami, tulang nan tulang, bau amang buru, semuanya Tuhan. Kami Tuhan adalah manusia berdosa, kami butuh Tuhan belas kasihan-Mu, kami butuh Tuhan pengampunan-Mu Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan ajarilah kami Tuhan untuk mau hidup di dalam terang, untuk meninggalkan kegelapan, untuk mau hidup taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga Tuhan teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah online. Tuhan yang berkati mereka Tuhan, Tuhan tambahkan rezeki orang tuanya juga Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah online. Tuhan kiranya Tuhan juga yang memberkati kami Tuhan di dalam sekolah kami Tuhan selama seminggu ke depan. Tuhan yang tambahkan kami kepintaran, Tuhan yang berkati kami dengan kesehatan Tuhan, agar kami boleh terus menjalani kehidupan kami dan hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam tangan-Mu saja kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, kembali ke Kakak Yenit. Adik-adik, sekarang kita tahu bahwa sebagai anak terang kita harus memiliki sifat jujur, yang salah satunya adalah kita harus mengakui setiap dosa kita. Walaupun demikian, walaupun kita adalah manusia berdosa, Tuhan pasti tetap akan menghapus dosa-dosa kita. Untuk meresponi firman yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Persembahan yang adik-adik kumpulkan boleh diberikan ke papa mamanya ya, supaya bisa diberikan ke gereja. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya adik-adik, Kak Yenit mau ngingetin nih, kalau setelah ini ada yang mau keluar rumah, jangan lupa ya pakai maskernya, dan jangan lupa juga rajin-rajin cuci tangan, serta jaga jarak satu sama lain atau physical distancing. Jangan lupa ya. Dadah semua!